Pakai dong otak kalau milih presiden. Makanya bagi saya Kang Deddy Mulyadi udahlah berkarir dulu jadi menteri lah. Jalin relasi di luar negeri biar dikenal dulu gitu loh. Inggris dipelajari dulu dengan baik. Bertemanlah dengan siapa dulu, menteri-menteri di Singapura, menteri-menteri di Amerika kalau bisa. Ya kalau kamu sudah bisa selevel, bisa masuk ke kalangan itu baru. Jadi ketika kamu keluar negeri mereka udah kenal. Hai gitu. Bisa ngobrol langsung. Kalau di luar negeri nggak ada yang kenal gitu, cupu gitu. Kalau menghadiri acara itu nggak ada yang negor, sekalipun negor cuma nanya basa-basi doang, nggak ada keakraban sama sekali. Nggak bisa bercanda dalam bahasa Inggris, kan malu rakyat ngelihatnya ya. Makanya rakyat Indonesia standar tuh tinggiin dikit, jangan karena masuk gorong-gorong, jangan karena nyebur got nyari-nyari sampah, gali-gali tanah kalian langsung simpati. Enggak, biarin aja dia jadi ke kades kalau kayak begitu ya. Presiden itu tahta tertinggi kalau di Republik ya, harus speknya tinggi gitu loh. Nyari yang sangat berkualitas, top of the top yang dicari, bukan bottom of the bottom. Mencari yang paling bawah kalau kalian. Heran. Ini ada seorang anak muda yang menilai kalau Kang Deddy Mulyadi ini seperti Pak Jokowi ya. Jadi menurut dia pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini tidak pantas, tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi negeri kita. Karena dia menginginkan pemimpin yang lulusan luar negeri ya, di universitas-universitas ternama yang ada di Inggris, di Amerika. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini kan tamatan dari universitas lokal yang ada di Indonesia. Oke guys, kita dengarkan dulu pernyataannya sampai selesai berikut ini. Guys, ada euforia ya. Di Tempo pun ditampilkan ya, habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Itu sampul Tempo kemarin ya. Saya terusik untuk mengulas ini ya, karena banyak juga yang komen di video-video gue tuh bilang nanti doakan Pak KDM menjadi presiden segala macam itu. Gue orang dari dulu tuh selektif orangnya. Standar gue untuk seorang menjadi presiden tuh tinggi. Makanya gue nggak milih Jokowi. Karena standar gue tinggi, gue cek dulu pendidikannya, asalnya, terus prestasi dia di luar negeri apa. Ya, orang yang mau jadi presiden itu menurut gue orang yang udah harus dikenal sama orang luar negeri. Ya, sudah lama berkecimpung di pemerintahan gitu, berpuluh-puluhan tahun kalau bisa jadi menteri dulu. Dia sudah terbiasa dan dia udah punya relasi di luar negeri. Apalagi kalau bisa dia sekolah di luar negeri. Jadi Inggrisnya bagus, fluent gitu. Tapi kita cek Kang Deddy Mulyadi pendidikannya apa? Kita lihat ya. Oke ya, Kang Deddy ini ternyata di Sekolah Tinggi Hukum Punawarman dan Universitas Widyatama. Aku nggak kenal. Aku nggak tahu kampus-kampus itu, guys. Aku nggak tahu sama sekali kampus-kampus itu. Aku tuh pengennya tuh ya, Presiden kita tuh lulusan S1 di Cambridge University, S2 di Harvard University. Aku tuh pengennya seperti itu. Contoh yang kuliah di Harvard itu HY sama Nadiem Makarim, itu jebolan Harvard. Ya kalau di Cambridge itu Budiman Sujatmiko kalau nggak salah. Ya, jadi level daripada presiden gue tuh segini. Ya. Tapi kalau rakyat Indonesia kan yang lain, yang IQ-nya di bawah 70, yang kecerdasannya setara dengan simpanse, ya setara dengan gorila, itu tuh mereka pilih, bahkan karena simpanse lebih cerdas daripada IQ 70 di atas ya mereka itu ya. Rakyat Indonesia yang pelosok itu ya, itu sukanya tuh orang-orang yang keluar dari gorong-gorong, keluar dari gua hantu, keluar dari hutan kelelawar. Mereka tuh pilih-pilih sosok-sosok yang mistis seperti itu ya. Kalau bisa yang keluar dari ya keluar daripada samudra gitu ya. Kalau bisa kayak Nyi Roro Kidul gitu sosok yang dipilih. Kayak gitu kalau orang Indonesia. Makanya nggak bakal bisa maju. Nggak bakal bisa maju kalian. Ya. Ya. Orang perindapan India itu nggak masuk negara termiskin. India tuh nggak masuk negara termiskin 10 negara termiskin dunia. Ya. Kalian orang perindapan juga akan tersinggung kalau disamain dengan orang Indonesia.
Karena mereka nggak miskin negaranya. Nggak masuk dalam barometer miskin di dunia gitu. Ya, orang Indonesia gitu milihnya tuh seneng-seneng yang seperti itu. Ya, kalau bisa yang jebok keluar dari kawah gunung berapi gitu, yang masih pakai ikat kepala gitu, yang mukanya separuh tengkorak kalau bisa. Karena orang Indonesia banyak kan tolol, ngerti nggak? Tolol. Nih, spek daripada presiden Singapura yang baru terpilih. Nih kalian kalau tuh presiden terbaru daripada Singapura, negara maju tetangga kita, Tharman Shanmugaratnam. Keturunan mana? India. Mereka nggak rasis. Mereka tuh milih tuh nggak berdasarkan rasnya gitu loh. Berdasarkan ininya, berdasarkan kemampuannya, pendidikannya. Sudah lamakah beliau berkecimpung di politik? Sudah lamakah beliau menjadi menteri dulu? Ya, kemarin aja siapa tuh presidennya perempuan Singapura, orang Melayu. Yakub Yuliana apa Yakub siapa gitu, siapa ya, Halimah Yakub ya kalau nggak salah, lupa saya, tapi perempuan. Sebelum Tarman ini di sana mau Cina kayak mau Melayu kayak mau India terserah mau jadi presiden, yang penting kamu berkualitas. Ini usianya kalau nggak salah 60 tahun ya, tuh usianya 68 tahun ya, bapaknya Shanmugaratnam. Nah tuh, lihat, dia sekolah ilmu ekonomi dan ilmu politik London, BSc, terus Universitas Cambridge, di Inggris juga Universitas Harvard. Nih, kayak begini, spek presiden negara maju. Beda sama negara Indonesia. Kalau bisa SD nggak tamat nggak masalah. Ya, jadi ujung-ujungnya koruptor, jadi koruptor. Kalian tuh mencari bukan mencari presiden, mencari calon koruptor kalian. Kenapa? Orang bodoh ya, kalian jadiin presiden ya, apalagi dia dulu tuh nggak terlalu kaya, itu berpotensi menjadi koruptor. Berpotensi baru melek bahwa jadi presiden tuh bisa dapat duit banyak ya, bisa ngendalin proyek ya, gitu. Kalian itu sebenarnya bodoh karena kalian memilih calon koruptor. Kalau orang pintar moralnya baik. Mereka tuh orang yang udah cerdas banget kayak gini tuh moralnya tinggi. Karena mereka terdidik di universitas. Moral dia terdidik gitu loh. Kalau nggak ada orang nggak ada pendidikan, moralnya kurang. Jujur aja loh. Tanya sama preman, ada nggak dia S3? Nggak ada preman kuliah sampai S3, nggak ada. Moralnya nggak bagus. Ya kan? Iya, pakai dong otak kalau milih presiden. Makanya bagi saya Kang Deddy Mulyadi udahlah berkarir dulu jadi menteri lah. Jalin relasi di luar negeri biar dikenal dulu, gitu loh. Inggris dipelajari dulu dengan baik. Bertemanlah dengan siapa dulu, menteri-menteri di Singapura, menteri-menteri di Amerika kalau bisa. Ya kalau kamu sudah bisa selevel, bisa masuk ke kalangan itu baru. Jadi ketika kamu keluar negeri mereka udah kenal. Hai gitu, bisa ngobrol langsung. Kalau di luar negeri nggak ada yang kenal gitu tuh, cupu gitu. Kalau menghadiri acara itu nggak ada yang negor, sekalipun negor cuma nanya basa-basi doang, nggak ada keakraban sama sekali. Nggak bisa bercanda dalam bahasa Inggris, kan malu rakyat ngelihatnya ya. Makanya rakyat Indonesia standar tuh tinggiin dikit. Jangan karena masuk gorong-gorong, jangan karena nyebur got nyari-nyari sampah, gali-gali tanah, kalian langsung simpati. Enggak, biarin aja dia jadi ke kades kalau kayak begitu. Ya, presiden itu tahta tertinggi kalau di republik. Ya, harus speknya tinggi. Gitu loh, nyari yang sangat berkualitas, top of the top yang dicari. Bukan bottom of the bottom. Mencari yang paling bawah kalau kalian. Heran gue ya. Nah terus tuh sebelum menjabat sebagai presiden dia adalah menteri senior Singapura, ketua otoritas moneter Singapura, keuangan artinya ya. Terus wakil perdana menteri ya. Iya, wakil perdana menteri, terus menteri pendidikan. Lengkap. Jadi sudah paham, sudah menguasai gitu loh. Ya, udah puluhan tahun gitu tahu tentang tata negara.
Udah gitu apa sih namanya itu, track recordnya bagus, berarti rakyat juga melihat gitu loh, nggak pernah korupsi, nggak pernah ada kriminal, nggak pernah ada skandal. Terpilihlah dia jadi presiden, makanya negara Singapura bagus, makin maju karena rakyatnya pinter milih presiden. Ya, kalau kita milih presiden ya kayak tadi, mak lampir gerandong itu yang dicari sama orang Indonesia, yang berbau-bau mistis. Pokoknya harus Jawa, norak. Kalian itu tahu nggak? Kalian tuh nggak bisa melihat potensi dari daerah lain. Sulawesi, Kalimantan itu lihat banyak kok, banyak banget yang berprestasi. Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku. Ya, ini kita dipimpin sama Presiden Jawa udah berapa kali? Dia tuh masuk negara termiskin kedua dunia. Rupiah terlemah di dunia, inflasi parah. Nggak pernah benar. Karena apa? Karena kalian bodoh nyari presiden. Itu aja intinya. Oke, saya paham ya apa yang disampaikan oleh Mas ini. Jadi dia menginginkan agar kita itu harus punya pemimpin untuk level presiden, speknya harus tinggi. Harus lulusan dari universitas-universitas yang ada di luar negeri, entah itu dari Harvard atau dari Cambridge. Lalu kemudian harus punya relasi-relasi internasional ya, dan memiliki kemampuan speaking bahasa Inggris yang fluent, yang lancar, yang bagus ya. Dan spek-spek yang dia sampaikan itu tentu tidak ada dalam diri Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini pernah mengatakan sendiri beliau tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris. Lalu yang berikutnya, KDM ini juga bukan lulusan dari luar negeri, tapi dia hanya lulusan lokal universitas yang ada di Indonesia ya. Makanya abang ini dia mengatakan seperti itu secara tidak langsung ya, dia meremehkan Kang Deddy Mulyadi. Dia menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi ini bukan untuk dijadikan pemimpin dengan level tertinggi, untuk dipercayakan menjadi presiden karena nggak masuk kriterianya, nggak masuk kategorinya. Jadi begini bang ya, spek-spek yang abang sampaikan itu saya bisa memahami. Namun Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar ya. Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang lulusan dari luar negeri. Banyak orang-orang yang lulusan dari luar negeri yang kembali ke Indonesia juga tidak menjadi apa-apa. Ataupun kalau diberikan kepercayaan juga tidak begitu signifikan. Mereka membuat yang kebijakan atau gebrakan yang berarti untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Contoh-contoh yang Anda sampaikan tadi, misalnya AHY, Anda bilang lulusan dari luar negeri, dari Harvard atau Cambridge, lalu kemudian dari Nadiem Makarim juga lulusan dari luar negeri. Nah, menurut saya, Mas Nadiem ini sudah diberikan kepercayaan menjadi Menteri Pendidikan. Tapi, bagaimana kita melihat pendidikan yang ada di Indonesia saat ini? Apakah sudah bisa kita katakan lebih maju, lebih bagus? Bagaimana cara dia mengatasi anak-anak nakal, anak-anak bandel, anak-anak narkoboy, anak-anak putus sekolah? Apakah sudah bisa? Sudah berhasilkah? Ya. Kenyataannya belum, ya. Dia juga lulusan dari luar negeri. Lalu kemudian AHY yang sekarang dikasih kepercayaan menjadi Menteri Tata Ruang. Apakah tata ruang yang ada di Indonesia ini sudah bagus, ya? Apakah dia berani untuk membongkar bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran sungai? Ya, juga belum ada dampak yang begitu signifikan, ya. Lalu yang berikutnya, Pak Anies Baswedan ini juga lulusan dari luar negeri. Ya, apakah dia sudah menjadi pemimpin yang bagus juga? Belum tentu juga. Banyak loh ya orang-orang yang lulusan dari luar negeri, termasuk Harvey Moise yang ujung-ujungnya juga jadi koruptor ya. Jadi spek yang Anda sampaikan itu semuanya sudah ada, sudah banyak di Indonesia. Tapi belum juga efektif. Itu artinya kita sebenarnya tidak membutuhkan pemimpin dengan spek yang seperti itu. Anda memakai standar yang terlalu jauh. Anda menggunakan standarisasi dari budaya-budaya barat, orang-orang luar negeri, dari negeri-negeri lain, ya. Itu berarti Anda mengkerdilkan kemampuan orang-orang kita yang ada di dalam negeri. Anda mengkerdilkan rakyat Indonesia itu sendiri, ya. Kenapa kita tidak berpikir bahwa bangsa kita juga hebat? Kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat tanpa harus menggunakan standar-standar dari luar, ya.
Pemimpin itu bukan hanya speknya bisa bahasa Inggris atau dia lulusan dari luar negeri, tetapi spek yang menjadi utama adalah hatinya, ya. Hatinya itu untuk siapa? Kalau hatinya untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, untuk golongannya, untuk kepentingannya, untuk kerajaan bisnisnya, itu dia mau pakai spek apapun, ya, rakyat juga tidak akan sejahtera, tidak akan maju. Tapi kalau hatinya untuk rakyat, dia bisa merasakan penderitaan rakyat, mau membaur dengan rakyat, dan memberikan totalitas hidupnya untuk rakyat, itu rakyat akan sejahtera, ya. Jadi yang kita lihat ini nih hatinya sekarang, ya, bukan standar-standar yang seperti Anda sampaikan. Itu udah basi, itu udah banyak di Indonesia, ya. Jadi kita melihat pemimpin yang pakai hati, menggunakan hatinya. Hatinya ini untuk siapa? Untuk rakyat kah atau untuk kepentingan diri sendiri? Oke, saya kira itu saja. Semoga Mas bisa memahami. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.